halo teman-teman. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas sejarah Perjanjian Linggarjati yang dimulai dari latar belakang, isi perjanjian, serta dampak-dampaknya. Seperti apakah Perjanjian Linggarjati tersebut? Tonton dan simak video ini. Selamat menyaksikan. Perjanjian Linggarjati yaitu perjanjian antara Indonesia dan Belanda untuk membahas status kemerdekaan Indonesia. Namun, pada akhirnya justru pihak Belanda mengkhianati isi perjanjian tersebut. Perjanjian Linggarjati terjadi karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia yang menyebabkan terjadi konflik Indonesia dengan Belanda yang salah satunya ditandai dengan terjadi peristiwa 10 November di Surabaya. Menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, status quo berasal dari bahasa Latin, artinya keadaan tetap sebagaimana keadaan sekarang atau keadaan sebelumnya. Jadi, mempertahankan status quo berarti mempertahankan keadaan sekarang yang tetap seperti keadaan sebelumnya. Kemudian, pemerintah Inggris selaku penanggung jawab mengundang Indonesia dan Belanda untuk melakukan perundingan di Hohe-Veluwe, Belanda. Namun, perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatan atas Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Sedangkan Belanda hanya mengakui kedaulatan Indonesia atas Pulau Jawa dan Madura saja. Akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirim Lord Killen ke Indonesia dalam misi menyelesaikan perundingan Indonesia-Belanda. Tanggal 7 Oktober 1946, di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta dibuka perundingan Indonesia-Belanda. Perjanjian Linggarjati dilakukan mulai tanggal 11 sampai 13 November 1946 yang tempatnya di Linggarjati, Cirebon. Meski dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 13 November 1946, penandatanganan perjanjian baru dilaksanakan tanggal 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati menghasilkan beberapa poin, yaitu: pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1949. Ketiga, Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dampak Perjanjian Linggarjati. 1. Citra Indonesia di mata dunia semakin kuat dengan adanya pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. 2. Selesainya konflik Indonesia dan Belanda. 3. Diakuinya Indonesia atas kuasa Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura oleh Belanda secara de facto. Kedua, dampak negatif. 1. Indonesia hanya memiliki wilayah yang kecil. 2. Ditentangnya perjanjian ini oleh Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Sosialis. 3. Memberikan waktu Belanda untuk persiapan agresi militer. 4. Dalam perundingan tersebut, Sultan Syahrir dianggap memberi dukungan pada Belanda sehingga membuat anggota Partai Sosialis mengambil langkah penarikan dukungan pada 26 Juni 1947. Nah, itulah pembahasan mengenai Perjanjian Linggarjati yang kita awali dengan membahas latar belakang, lalu isi perjanjian, serta dampak positif dan negatifnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Salam sejarah, salam mengarungi kisah indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.